救我呀！救我呀！爹！我乃云盟盟主，受邀来到赤妖圣地。找死！老二，杀了他！Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun dan Shinyu bersiap untuk pergi ke tanah suci Chiao dengan harapan agar perpecahan yang terjadi di sana dapat diatasi dan segel yang terakhir pun bisa diselamatkan agar benua Zhongzhou bisa selamat dari ancaman yang semakin hari semakin bertambah masalahnya. Apakah saat ini Muyun mampu mengatasi masalah yang ada di tanah suci? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Sesampainya mereka di tanah suci Chiao, mereka dihadang oleh dua penjaga yang tak mengizinkan mereka masuk ke dalam. Tanpa pikir panjang, Muyun pun melumpuhkan penjaga tersebut. Tak berselang lama dari pintu masuk menuju Xiao Yun Er, Muyun dihadang kembali oleh orang dari keluarga Yao, yaitu Yao Kongyu. Dia berpikir jika cara Muyun masuk ke dalam tanah suci Chiao sangat tidak sopan, sehingga dia pun meminta Muyun untuk pergi dari sini. Meskipun sudah dijelaskan jika kehadiran mereka di sini diundang oleh Xiao Yun Er atau wanita suci baru yang menjaga segel tanah suci Chiao. Muyun yang kesal pun langsung mencekik Kongyu dan memintanya agar menunjukkan jalan menuju wanita suci. 圣女大人，在圣女根召开善意大会，带我们去找你们圣女大人。我带你去，我带你去。Sesampainya mereka di sana, Kongyu pun membuat ulah kembali dengan beralasan jika saat ini dirinya seolah-olah diserang oleh Muyun. Melihat hal itu, para tetua di sana yang sedang berdebat untuk memilih wanita suci baru pun bisa teralihkan fokusnya pada Muyun. Melihat anaknya diserang seperti itu, ayah dari Kongyu pun meminta pamannya untuk menyerang Muyun sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 进入到赤妖圣地内，人没见到，哼！我乃云盟盟主，受邀来到，倒是被一只疯狗咬着了。死！老二，杀了他！ 我杀了你！ Di tengah-tengah pertarungan berlangsung, Xiao Yun Er pun turun tangan untuk melerai keadaan, sehingga dia pun mengatakan jika para tetua di sini tak menghargai tamu yang dia undang secara pribadi. Jika dirinya terus bertarung, maka Xiao Yun Er akan menyerang para tetua. Mendengar hal itu, para tetua pun tak bisa berbuat banyak. 放肆！对他出手，将我置于何地？暮云盟主是我请来的贵客。你给我等着！圣女大人有什么需要帮忙的，就直说吧。 Setelah masalah dapat diselesaikan, Muyun menanyakan hal apa yang bisa dia bantu sekarang. Mendengar hal itu, Xiao Yun Er pun membawa Muyun ke suatu tempat, sembari menceritakan jika aura yang ada di tanah suci Chiao sudah melipat dan energinya terlalu besar. Hal itulah yang ditakutkan oleh tanah suci Chiao. Jika pusat segel yang ditakuti oleh para tetua di sana akan hilang auranya secara misterius. Dia berharap Muyun dapat menemukan solusi agar segel terakhir antar dunia ini bisa dipulihkan kembali. Mendengar hal itu, Muyun pun meminta masuk ke dalam tempat segel utama. 恐怕都得益于此处浓郁的灵气吧。如今，师尊虽兵未烟消云，我们进去吧。 Sesampainya Muyun di gubuk inti segel berada,
Dia pun menemukan dan merasa ada sebuah formasi yang tak terlihat. Muyun yang melihat kain di atas meja pun berusaha untuk mendekatinya dan mencari jalan keluar dari kain tersebut. Dia juga meminta Xiao Yun-ar untuk melihat aura yang tercampur dengan formasi tanah sucinya. Dengan sedikitnya menekan kain itu, Muyun berhasil mengeluarkan aura spiritual berbeda dari biasanya. Xiao Yun-ar pun terkejut ketika melihat aura spiritual yang mengerikan muncul di hadapannya. Dia pun bertanya siapa yang sudah menyebabkan hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Muyun pun mengatakan jika hal ini merupakan ulah dari sekte 7 bintang yang berasal dari kekuatan 3000 dunia kecil. Mereka menggunakan bintang-bintang di langit sebagai sumber kultivasinya. Sekaligus mereka juga merupakan penguasa di 3000 dunia kecil. Muyun juga menyimpulkan jika segel tanah suci Qiao yang sudah tercampur auranya dengan sekte 7 bintang hanya akan bertahan paling lama 2 bulan saja. Pada saat itu terjadi, Muyun tak tahu siapa yang akan datang dari sekte 7 bintang tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Yun-ar pun merasa khawatir dengan tanah sucinya. 让你仔细看。看，这是谁让灵气产生如此恐怖？正如圣女所见，是七星门。这封印顶多支撑2个月的时间便会破开。难道就没有别的办法了吗？七星门内不知道来到此地的会是什么人物，可是此封印毕竟经，我有把握将此地封印再加固，顶多再撑半年。其中大部分的阵法力量已经是衰弱。 Xiao Yun-ar yang khawatir pun menanyakan kepada Muyun solusi yang lain. Muyun pun mengatakan jika segel ini telah ada 10.000 tahun yang lalu dan sebagian besar formasi dalam segel ini sudah mengalami penurunan. Jika Muyun memperkuat pun hal itu hanya akan bertahan 6 bulan saja. Mendengar hal itu, Xiao Yun-ar pun meminta Muyun untuk memperkuat segelnya. Muyun pun meminta Xiao Yun-ar untuk keluar saat ini, saat dirinya sedang memperkuat segel tanah suci, untuk berjaga-jaga jika ada sembarangan orang yang masuk ke dalam tempat aura tersebut. 那我就反其道而行之。七星们想要以他们的方式破开封印。圣女，我需要一些时间，不许他们进入到此地。且请你出去，看住所有人，来破除你们的阵法。既然你七星门以七星大阵来破坏我， Sementara itu, Kong Yu yang menangis akibat perlakuan Muyun pun dirinya menceritakan hal itu pada ayahnya. Sang ayah pun marah karena Kong Yu merupakan anak yang lemah. Tak lama kemudian, aura langit dari tanah suci Qiao berubah drastis akibat penguatan segel yang dilakukan oleh Muyun. Melihat hal itu, dia pun meminta Yao Fafeng untuk mengumpulkan semua orang dan berkumpul di lembah Shengxia. 大哥，是圣峡谷那边。 立马带领姚家弟子到圣峡谷集合。那暮云到底是要搞什么鬼？我倒是要看看。 Muyun yang masih memperkuat pertahanan segel tanah suci, dirinya merasa keberatan karena kekuatan yang dilakukan oleh sekte bintang sangat besar. Melihat aura yang begitu banyak keluar dari dalam gubuk itu, Xiao Yun-ar pun khawatir dengan keadaan Muyun. Dia pun meminta Muyun agar dirinya bisa membantu menyalurkan sedikit altar jiwanya, agar Muyun bisa menyelesaikan untuk memperkuat segel tanah suci Qiao. Tak ada pilihan lain, Muyun pun menyetujui hal itu. Scene pun diakhiri dengan penyerangan Yao Fafeng yang akan menghentikan Muyun untuk memadatkan segel dan aura spiritual yang ada di tanah suci. 放弃便会爆裂所有能量，你就死了。第7层混沌在即。暮云，你在干什么？你想吸收完所有灵气，妄想！你们误会，拦下他！ Di part yang akan datang, apakah ancaman baru yang didatangkan oleh keluarga Yao mampu membuat Muyun kalah, atau merekalah yang harus mati karena mengganggu Muyun saat penguatan segelnya? Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 80.